agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula, dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Ketika bahasa Indonesia telah dinobatkan sebagai bahasa UNESCO yang ke-10, ternyata warga Malaysia seolah-olah tidak terima dan merasa iri dengan rakyat Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia. Sifat iri terhadap Indonesia, sepertinya sudah mendarah daging pada setiap warga Malaysia, sejak zaman Ganyang Malaysia. Malaysia selalu meniru, bahkan menumpang, apapun yang dimiliki Indonesia. Malaysia selalu menginginkan agar terlihat sama, jika Indonesia punya, Malaysia juga harus punya, jika Indonesia mampu, Malaysia juga harus mampu. Sebenarnya hal seperti itu adalah hal yang baik, menjadi sebuah motivasi untuk Malaysia beserta warganya. Akan tetapi, semua itu tidaklah menjadi sebuah motivasi untuk Malaysia dan warganya. Malaysia selalu mencari jalan pintas, untuk mendapatkan hal yang sama seperti yang dimiliki Indonesia. Malaysia seperti tidak memiliki ide kreativitas dalam membangun identitas jati diri sebuah negara. Negara Malaysia sejak mendapatkan kemerdekaannya, selalu memperolehnya dibantu dengan pemikiran karya dari warga negara lain, atau dari negara lain. Kemerdekaan Malaysia, diberi oleh Inggris, dan pembentukan perundang-undangannya pun dibantu oleh warga negara lain. Negara Malaysia memiliki dasar negara, hasil dari meniru dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Lagu kebangsaan negara Malaysia, didapat dari hasil dari lagu kerajaan yang ada di Malaysia, bahkan lagu kerajaan itu pun didapat dari karya dari warga negara lain, dan bahkan di Indonesia pun lagu seperti itu sudah ada sebelum Malaysia merdeka, yaitu lagu Terang Bulan. Dan ini masih seputar lagu kebangsaan Malaysia, lirik lagu kebangsaan Malaysia, hasil dari sayembara, yang memenangkan sayembara, yaitu orang Indonesia. Jadi yang menciptakan lirik lagu kebangsaan Malaysia adalah orang Indonesia. Bahasa kenegaraan Malaysia pun ingin seperti Indonesia. Indonesia mengangkat bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan serta bahasa perjuangan, yang diolah dari hasil berbagai bahasa suku daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dan terciptalah bahasa Indonesia. Bahasa kenegaraan Malaysia adalah bahasa Melayu, lalu merubahnya menjadi bahasa Malaysia, dengan niat mampu seperti Indonesia, sebagai bahasa persatuan. Dan Malaysia ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai akar dari bahasa Malaysia, namun gagal. Karena tidak memiliki kesepemahaman, pada setiap para pejabat politik kerajaan Malaysia, dan rakyat Malaysia pun sama saja, tidak memiliki kesepemahaman. Dan akhirnya, selalu berganti-ganti nama bahasa kebangsaan. Dari bahasa Melayu ke bahasa Malaysia, dan begitu seterusnya. Hingga berkali-kali dan akhirnya kembali lagi ke nama bahasa Melayu. Dan Malaysia mengajak Indonesia dan Brunei, untuk menjalankan kerjasama bahasa, yaitu Mabim. Dengan mengatasnamakan negara serumpun yang memiliki dasar bahasa, yaitu bahasa Melayu. Dari situlah awal mula kelicikan negara Malaysia terhadap bahasa Indonesia dilakukan. Dan akhirnya, Indonesia pun mengetahuinya. Indonesia pun keluar dari kerjasama itu, dengan alasan ingin mengembangkan bahasa Indonesia, dengan sendiri saja, tanpa harus adanya kerjasama bahasa. Namun sebenarnya Indonesia telah kecewa, karena bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa Melayu, atau diberi label Melayu. Nama bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia yang telah terlanjur dituangkannya, dari hasil kerjasama bahasa itu, telah diberikan dan masuk dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara yang jumlahnya kurang lebih 62.000 kosakata. Malaysia pun mengklaimnya sebagai bahasa Melayu. Itulah yang membuat Indonesia tidak senang dengan kerjasama bahasa itu. Bahkan bahasa Indonesia beserta penyebaran program bahasa Indonesia ke berbagai negara, Malaysia pun mengklaimnya sebagai bahasa Melayu. Dan penutur bahasa Indonesia yang jumlahnya lebih dari 175 juta jiwa, yang ada di negara Indonesia, dianggapnya sebagai penutur bahasa Melayu. Yang rencananya untuk dijadikan sebagai bahasa kedua ASEAN, dengan nama bahasa Melayu. Walaupun yang Malaysia ajukan adalah bahasa Indonesia, tetap saja menganggapnya sebagai bahasa Melayu, atau bahasa Melayu Indonesia.
demi mengangkat dan menjunjung tinggi nama Melayu, yang sebenarnya untuk dalam kepentingan pribadi negara Malaysia itu sendiri, agar terlihat hebat dan besar jangkauan wilayah Melayu, demi menandingi kaum Cina dan India di negara Malaysia. Hingga sekarang ini, bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi, yang digunakan di UNESCO, Malaysia pun merasa tidak puas hati, atau tidak senang dan iri. Dan ternyata ada seorang warga Malaysia, memberikan saran pada pemerintah Malaysia, untuk berdiskusi dengan Indonesia, mengenai kerjasama bahasa. Dengan percaya dirinya, ia mengatakan bahwa Indonesia pasti akan mau, dengan usulan saran hasil dari pemikirannya itu, yang nantinya akan diberi nama, Bahasa Melayu Indonesia Malaysia. Demi mengangkat nama Melayu dan nama Malaysia, warga Malaysia bahkan pemerintah kerajaan Malaysia, sampai-sampai ingin selalu menempel dan mendompleng nama bahasa Indonesia. Apakah dengan tidak menempel dan mendompleng bahasa Indonesia, negara Malaysia tidak akan mampu memperkokoh bahasanya? Malaysia selalu membutuhkan Indonesia, akan tetapi selalu mengecewakan Indonesia. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin, satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut, kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya, kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia, anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fadzil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ, meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni, bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Kementerian Komunikasi juga boleh menggerakkan lebih banyak usaha dengan Kementerian Komunikasi Indonesia untuk bersama gerakkan usaha menerbitkan filem drama Malaysia Indonesia menggunakan bahasa Malaysia Indonesia dan kita pasarkan ke seluruh dunia sebagai bentuk memperkenalkan bahasa kita bersama. Apapun, ini hanya pandangan saya lah. Pihak kerajaan pasti lebih tahu. Saya mohon agar ia dipertimbangkan saja.
Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen.